Cirebon, kota yang tak pernah kekurangan cerita di setiap sudut bangunannya. Di antara hiruk-pikuk kawasan Lembah Bungkuk, berdiri sebuah struktur mungil namun mencolok di jantung Taman Kebumen. Banyak yang mengenalnya dengan sebutan Gedung Bundar. Meski jika kita telisik lebih dekat, bentuknya bukanlah lingkaran melainkan segi delapan atau oktagon. Tapi, tahukah Anda rahasia apa yang tersimpan di balik tembok tebal dari sebuah bangunan mungil yang berdiri sendiri di tengah taman ini? Lahir di era 1920-an, gedung ini berdiri di atas lahan yang dulunya disebut sebagai Kebun Praja, sebuah tempat transit bagi tamu kehormatan sebelum menghadap sultan di Keraton Kanoman ataupun pihak-pihak berwenang dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Lokasinya pun tidaklah sembarangan. Ia berada tepat di pusat gravitasi administrasi kolonial. Hal ini bisa dilihat dari letaknya yang tidaklah jauh dari Gedung Internasionale Cirebon yang merupakan pusat perdagangan pada masa itu. Arsitekturnya mengadaptasi gaya Indische arsitektur, dirancang untuk bertahan di iklim tropis dengan ventilasi yang tinggi dan lebar di setiap sisinya. Ini bukanlah sekedar estetika, tapi simbol modernitas tata ruang pada zamannya. Fungsinya pun terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Pada awalnya, di era Hindia Belanda, ia adalah pos jaga militer yang bertugas memantau keamanan kantor pusat pemerintahan Residen Cirebon, serta sebagai pos keamanan yang memantau perdagangan serta lalu lintas barang dari pelabuhan ke kota Cirebon maupun sebaliknya. Setelah kemerdekaan, pelan militernya berlanjut. Korem 063 Sudan Gunung Jati memanfaatkannya sebagai kantor radio dan telegraf, pusat komunikasi vital pada masanya. Masuk ke tahun 90-an, gedung ini sempat menjadi sekretariat Gapensi atau Gabungan Penyelenggara Pembangunan Seluruh Indonesia sebelum akhirnya dikembalikan ke pemerintah Kota Cirebon pada tahun 2001. Setiap lapisan fungsinya mencerminkan bagaimana Cirebon terus bergerak dan berubah serta dinamika yang terjadi di kota ini. Namun, waktu nampaknya tidak bersahabat dengan sang penjaga yang berusia lebih dari 1 abad ini. Sejak dikosongkan 2 dekade lalu, Gedung Bundar jatuh ke dalam kondisi yang memprihatinkan. Atap asbesnya mulai jebol, daun pintunya hilang, dan dinding bersejarahnya menjadi sasaran vandalisme. Statusnya sebagai cagar budaya seolah kontras dengan realita di lapangan yang kumuh dan tak terawat. Meski saat ini sering dijadikan tempat nongkrong oleh warga yang menikmati semilir angin Taman Kebumen, namun rasa pilu melihat situs sejarah setinggi ini dibiarkan tanpa nyawa pastilah tetap ada. Kabar baiknya, harapan untuk revitalisasi mulai muncul. Pemerintah Kota Cirebon tengah mengupayakan untuk menyulap tempat ini menjadi zona kreatif. Hal ini bisa dilihat dengan munculnya sebuah kedai kopi di gedung tersebut yang beroperasi setiap malam hari. Namun, upaya pemerintah saja tidak akan cukup. Cagar budaya seperti Gedung Bundar bukan sekedar onggokan bata merah, melainkan sebuah identitas bagi setiap insan yang lahir dan tumbuh di kota Cirebon. Pada akhirnya, pesan ini untuk kita semua. Sudah sepatutnya kita menjaga kebersihan, menghentikan vandalisme, dan menghargai setiap jengkal sejarah yang tersisa. Jangan biarkan saksi bisu perjalanan kota ini runtuh dalam ruang sunyi di atas ketidakpedulian kita. Karena menjaga Gedung Bundar dan semua situs berharga di kota ini berarti menjaga akar budaya yang membentuk siapa kita hari ini dan apa yang akan dilihat oleh anak-anak kita di masa depan di esok hari. Terima kasih.